Demokrasi, selamat datang di Beranda Rumah Pemilu. Ini merupakan program YouTube-nya Rumah Pemilu yang mengundang tamu untuk ngobrolin pemilu. Kali ini dengan judul Seandainya Saya Anggota KPU. Tentu bukan saya di sini, tapi adalah tamu kita kali ini, Mbak Titi Anggraini. Selamat datang, Mbak, di Beranda Rumah Pemilu. Makasih, Sep. Judulnya bikin agak merinding-merinding nih. Mbak Titi ini, ya. Mbak Titi ini anggota Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Saya nyebut Mbak Titi ini Duta Pemilu dan Demokrasi selamanya. Karena Mbak Titi ini sebelumnya di Perludem, waktu jadi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, pernah dinobatkan sebagai Duta Demokrasi oleh The International Idea. Jadi demokrasi ambasador internasional ya, sebuah lembaga riset pemilu dan demokrasi internasional yang prestisius gitu. Namanya sejajar dengan Sekjen PBB Kofi Annan ya, mantan Sekjen Kofi Annan. Satu dari sedikit orang Indonesia ya Mbak Titi ya, yang pernah jadi duta demokrasinya di International Idea. Satu-satunya, karena memang baru pertama di tahun 2017 itu ya, Sep, dan hanya satu dari sekian nama yang ada yang mewakili organisasi masyarakat sipil kepemiluan dari seluruh dunia. Jadi yang bagi saya sih sangat membuat luar biasa, karena hanya satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Dan yang kedua, hanya satu-satunya yang mewakili organisasi masyarakat sipil kepemiluan dari seluruh dunia. Jadi bagi saya sih bukan hanya kebanggaan untuk saya ya, tapi juga kebanggaan karena telah mampu berkontribusi sedikit lah bagi Indonesia, terutama terkait dengan pemilu dan demokrasi Indonesia di mata dunia begitu. Ya, Mbak, saya aja bangga Mbak, apalagi Mbak Titi. Ya teman-teman bilang Mbak Titi duta demokrasi dunia ideal. Baik, sebelum lanjut ngobrol sama Mbak Titi, saya mau berterima kasih untuk kawan demokrasi semua yang mengklik tombol like, subscribe, share, dan komen. Semua itu penting untuk perbaikan konten kami ke depannya. Baik nih Mbak Titi, soal jadi anggota KPU. Ini kenapa kami ngundangnya Mbak Titi dengan judul Seandainya Saya Anggota KPU, karena udah dipastikan ya Mbak Titi nggak mendaftar di kesempatan sekarang. Usep, bocorannya terlalu cepat nih. Oh gitu. Salah dong berarti. Ya, sekarang kan bahkan hari ini ya, Timsel udah ngebuka pendaftaran gitu ya, ada konferensi persnya. Sekilas dong Mbak, penilaiannya Timsel sekarang. Ya, terima kasih, Sep. Jadi yang pertama kalau kita lihat, karena saya secara intensif mengikuti proses seleksi KPU Bawaslu, betul-betul intensif ya, dalam artian mengawal prosesnya, itu sejak seleksi KPU Bawaslu tahun 2012. Memang sempat juga mengikuti proses seleksi tahun 2007, tapi pada waktu itu karena saya sedang bekerja di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias di Aceh, jadi memang jarak jauh begitu ya, karena waktu itu beberapa kawan juga mengikuti proses seleksi yang cukup fenomenal tuh, karena ada nama-nama besar yang tidak lolos, dan tidak lolosnya karena tidak lolos tes psikologi gitu. Tetapi yang memang secara tahapan saya ikuti, saya pantau, saya kawal, itu sejak seleksi KPU Bawaslu tahun 2012. Nah, berarti sekarang ini seleksi yang ketiga ya, meskipun dari sisi intensitas saya kira teman-teman di Perludem untuk yang 2021 ini akan jauh lebih intens, karena saya juga tidak di manajemen lagi begitu. Sekarang tuh sudah ganti menjadi teman-teman U23 yang ada di depan gitu. Nah, pertama impresinya adalah tim seleksi yang sekarang pembentukannya kan mengambil tenggat yang paling paling lama ya. Karena undang-undang kan menyebutkan tim seleksi KPU Bawaslu dibentuk 6 bulan paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan KPU Bawaslu yang sekarang. Makanya pengumumannya kan 11 Oktober karena KPU Bawaslu yang sekarang akan berakhir 11 April 2022. Kalau dibandingkan yang 2017,
mewakilkan Pak Arief Budiman dan kawan-kawan, itu dibentuknya kan sejak awal September ya, seingat saya, dan mereka sudah membuka pendaftaran itu di bulan September begitu. Nah, jadi dari sisi durasi memang pembentukan tim sel yang sekarang mengambil kerangka yang maksimal, yang paling lambat tadi ya, yang agak mepet sebenarnya. Dan yang kedua dari sisi komposisi, undang-undang kan sangat tegas ya, menyebut di pasal 22E Undang-Undang 7 2017, anggota tim sel itu terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang unsur masyarakat. Tapi dari nama-nama yang ada, sudah beredar juga informasinya yang terafiliasi secara formal dalam posisi struktural yang berada di bawah pemerintah itu kan ada 4. Ada Bapak Juri Ardiantoro, Deputi 4 KSP, lalu ada Pak Bahtiar, Dirjen Polpumdagri Kemendagri, kemudian Bapak Edward Hiariech atau Pak Edi Hiariech, Wamenkumham kita, dan satu lagi Ibu Pungki Indarti, anggota Kompolnas. Nah, mengapa kemudian ada 4? Karena ada yang juga misalnya Valdo Maldini berargumentasi Ibu Pungki itu bukan wakil pemerintah, tapi dia adalah tokoh masyarakat karena dia masuk Kompolnas sebagai representasi tokoh atau unsur masyarakat. Nah, representasi masyarakatnya itu kan ketika ingin masuk Kompolnas ya, sebagai pintu masuk untuk menjadi anggota Kompolnas. Ketika dia di-SK-kan oleh Presiden, ada keputusan Presiden bahwa dia adalah anggota Kompolnas, maka dia bertransformasi sebagai unsur masyarakat yang masuk Kompolnas menjadi bagian dari pemerintah karena Kompolnas dibentuk melalui peraturan Presiden dan jelas itu istilahnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya dia adalah unit yang membantu Presiden. Artinya bagian dari pemerintah kan begitu. Nah, ini menjadi kontroversi sendiri bukan karena orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi karena tadi eksplisit unsur pemerintah itu kan tegas, ada 3, akademisi ada 4, masyarakat ada 4. Sementara dari komposisi 11 orang yang diumumkan ke masyarakat dari Kepresnya sendiri kan tidak dijelaskan mana yang unsur pemerintah, mana yang unsur masyarakat, mana yang unsur akademisi. Nah, itu menjadi catatan tersendiri bukan karena kita istilahnya menggugat ya nama-nama orang yang ada di dalamnya, tapi ini sebagai bentuk pengawalan terhadap kepatuhan pada ketentuan undang-undang, terutama berkaitan dengan unsur-unsur yang disebutkan eksplisit oleh undang-undang kita. Nah, yang ketiga juga ya, menjadi catatan adalah proses seleksi KPU Bawaslu ini adalah proses seleksi yang ingin mencari penyelenggara pemilu yang kriterianya itu sangat ketat. Bahkan konstitusi menegaskan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap mandiri. Nah, mandiri itu kita maknai, apalagi ada putusan MK, sebagai sesuatu yang betul-betul selain netral, dia juga harus imparsial ya. Imparsial artinya mampu menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap politik praktis dan seterusnya. Harapannya kan tim seleksi yang akan menyeleksi juga mampu memproteksi upaya mewujudkan kemandirian penyelenggara pemilu itu. Ada misalnya narasi soal sorotan kepada Pak Juri. Pak Juri itu figur yang sangat hebat sebagai penyelenggara pemilu, pernah di DKI, anggota KPU dan ketua KPU DKI, lalu menjadi anggota KPU dan juga setelah almarhum Pak Husni Kamil Manik meninggal dunia menjadi ketua. Jadi rekam jejak kepemiluannya kita akui. Tetapi kan wajar kalau teman-teman dari koalisi masyarakat sipil ya, misalnya ada kawan-kawan Perludem, lalu juga Kode, Inisiatif, SPD, dan lain-lain menyoroti, karena beliau pernah menjadi wakil direktur tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Berarti kan itu kerja-kerja politik praktis gitu ya. Sementara yang ingin dicari adalah orang yang tidak berpolitik praktis gitu. Nah, hal-hal seperti itu masyarakat sipil memang harus bersuara karena kita ingin memastikan proses rekrutmen KPU ini dilakukan oleh tim seleksi yang sejak awal mampu memberikan keyakinan dan rasa jaminan bagi semua pihak mereka akan bekerja secara
terbuka, transparan, akuntabel, partisipatoris, dan yang paling utama adalah mengedepankan imparsialitas sehingga penyelenggara pemilu yang terbentuk mampu menjaga kemandirian dalam koridor upaya mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Nah itu impresi yang tadi Usep singkat mintanya, tapi agak susah singkat ya, mesti agak panjang. Karena lagi-lagi dinamika 2024 diawali dengan situasi yang cukup dinamis ya. Misalnya penentuan soal jadwal, itu kan agak berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada sedikit tarik ulur soal penentuan hari pemungutan suara. Padahal kenapa itu dibahas sejak awal kan karena ingin persiapan yang lebih ajak, lebih tertata akibat undang-undang yang tidak berubah sehingga bisa ambil langkah start lebih dulu begitu. Tapi kan ternyata ada dinamika yang unik begitu soal hari pemungutan suara, di mana pemerintah mengajukan tanggal, KPU mengajukan tanggal begitu. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengawali proses rekrutmen ini dengan satu keyakinan, dengan satu kemantapan dan juga perasaan yang didasari oleh fakta-fakta yang sangat kuat. Prosesnya akan berjalan betul-betul sesuai dengan harapan yang tadi saya sudah sampaikan, kredibel, berintegritas, imparsial, dan menyajikan sesuatu yang memberi ruang akuntabilitas dan partisipasi proses yang baik. Mbak Titi. Nah, baiknya buat teman-teman yang punya latar belakang pendidikan sesuai, kemudian kemampuan, pengalaman di kepemiluan, begitu Mbak, nyikapin momen pendaftaran itu gimana dan kriteria apa sih yang dibutuhin gitu Mbak? Pemilu 2024 itu pemilu yang bisa dikatakan luar biasa ya. Luar biasanya itu karena tantangannya besar, kompleksitasnya sangat tinggi, rumit. Pemilu kita sejak 2004 sudah menjadi pemilu yang paling rumit di dunia. Kan di Economist juga sudah menulis itu. Kalau Profesor Ramlan itu senang sekali mengutip majalah The Economist edisi bulan Mei 2004 yang menyebutkan pemilu Indonesia sebagai pemilu paling rumit yang diselenggarakan dalam satu hari di dunia begitu. Dan itu label itu melekat terus, bahkan tahun 2019 semakin menguat karena bukan hanya kita menyerentakkan pemilu legislatif, tapi juga kita menyerentakkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Nah, 2024 kompleksitas itu kan berlipat karena kenapa pada tahun yang sama juga ada pilkada yang harus diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu penting memang hulunya adalah kita menghasilkan penyelenggara pemilu yang mampu menghadapi kompleksitas tersebut sesuai dengan kebutuhan kerja tim yang saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Pemahaman kepemiluan memang diperlukan, tetapi penyelenggaraan pemilu bukan hanya menyangkut pemahaman kepemiluan. Di dalamnya ada penopang-penopang lain yang diperlukan. Apa itu? Misalnya pemahaman dan pengetahuan penguasaan soal teknologi. Karena pemilu kita semakin ternyata didukung, ditopang oleh penggunaan teknologi yang masuk dalam hampir semua lini gitu ya. Nah, kalau komisionernya misalnya contoh tidak punya paradigma atau perspektif terkait teknologi yang cukup baik, nanti itu juga bisa membuka problem baru. Jangan-jangan misalnya teknologi menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam penyelenggaraan teknis kepemiluan, tapi tidak punya visi bagaimana teknologi yang diperlukan, harus seperti apa dan seterusnya, akhirnya menjadi bisa menimbulkan fenomena misalnya ya, dikendalikan oleh vendor, dikendalikan oleh broker teknologi dan lain sebagainya. Jadi membangun sebuah sinergisitas kerja yang ditopang oleh pengetahuan yang membangun keterhubungan kerja tim yang saling memperkuat teknis penyelenggaraan pemilu juga penting gitu. Nah, saya sih berharap teman-teman dari bidang kepemiluan
ambil peran di rekrutmen KPU Bawaslu yang sekarang. Tetapi kita juga harus membuka diri, ada kebutuhan terhadap ragam latar belakang yang akhirnya menciptakan orkestrasi tim yang baik gitu. Saya menilai kalau kebutuhan terhadap orang yang paham hukum, misalnya di KPU ya, karena kita kan temanya malam ini KPU, itu merupakan sesuatu yang mutlak. Karena KPU itu unik, dia lembaga yang langsung mendapatkan kewenangan untuk merumuskan peraturan KPU yang langsung turun dari undang-undang. Kan biasanya kalau hierarki peraturan perundang-undangan dari undang-undang turunnya ke peraturan pemerintah, peraturan presiden begitu ya. Ustaz pasti lebih paham. Tapi untuk undang-undang pemilu, setelah undang-undang pengaturan teknisnya itu ada di peraturan KPU. Maka ketika kita memilih anggota KPU, seseorang yang punya pengetahuan penguasaan hukum itu sangat diperlukan. Selain misalnya kepentingan-kepentingan untuk menyusun peraturan teknis dalam bentuk peraturan KPU, dan KPU ini juga sangat KPU berada dalam pusaran atau sumbu permasalahan hukum. Hampir di semua tahapan punya potensi dipersoalkan dan berhadapan dengan masalah hukum. Apalagi misalnya masalah pemilu itu mulai ada dari pelanggaran administrasi, pelanggaran etika, kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, sengketa proses, sengketa tata usaha negara, sampai sengketa perselisihan hasil, itu kan KPU menjadi bagian di dalamnya. Jadi orang yang memahami hukum akan mampu berkontribusi mengurai tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan hukum yang akan mereka hadapi. Latar belakang politik juga demikian begitu ya, karena lagi-lagi pemilu ini kan instrumen demokrasi untuk mengisi dan juga mengganti orang-orang yang berada pada posisi pemerintahan baik eksekutif, legislatif melalui proses pemilu yang bebas dan adil. Nah, orang yang memahami soal politik begitu ya, itu akan lebih punya cara pandang yang baik. Bagaimana misalnya mengelola proses pemilu yang bebas dan adil, menjaga partisipasi warga agar tetap aktif dan seterusnya. Lalu juga soal IT ya, tadi saya sudah sebutkan. Apa sih tahapan yang tidak ditopang oleh teknologi informasi hari ini? Banyak sekali teknologi informasi, sistem teknologi informasi yang digunakan oleh KPU, misalnya mulai dari pendaftaran parpol ada Sipol, lalu pencalonan ada Silon, kampanye untuk dana kampanye ada Sidakam, untuk penghitungan suara, rekapitulasi suara ada Sirekap gitu ya, dan pendaftaran pemilih ada Sidali. Nah, orang yang punya visi teknologi yang baik itu juga diperlukan oleh kelembagaan KPU begitu. Jadi saya sih berharap komposisinya nanti itu betul-betul menggambarkan orkestrasi keahlian yang mampu membentuk tim kerja yang saling menopang satu sama lain sehingga bisa terbentuk ya sebuah kerja kolektif kolegial yang menguatkan satu sama lain begitu ya. Kira-kira begitu, Sep. Nah, kalau tadi Mbak Titi sebutin banyak kebutuhan ya dari latar belakang maupun kemampuan, saat kemudian dihadapkan dengan pemahaman kalau anggota KPU itu pelaksana undang-undang, nih kemampuan ini bagaimana Mbak Titi untuk dioptimalkan atau dikelola? Gitu? Anggota KPU memang pelaksana undang-undang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu ya. Karena kan di pasal 3 Undang-Undang 7 2017 misalnya disebutkan ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dipedomani oleh penyelenggara pemilu. Jujur, adil, mandiri, profesional, akuntabel, berkepastian hukum begitu ya. Nah, kalau berkepastian hukum kan dia harus merujuk pada regulasi yang ada. Dan jangan lupa misalnya kalau kita belajar ya soal tata kelola pemilu, kalau Mozaffar Sadler bilang tata kelola pemilu itu ada 3 hal. Yang pertama rule making, yang kedua rule application, yang ketiga rule adjudication. Semuanya merujuk pada rule kan ya, stepnya rule gitu, aturan main begitu. Jadi pembentukan aturan main, pelaksanaan aturan main, dan yang ketiga penyelesaian adjudikasi masalah-masalah yang timbul ketika mengaplikasikan aturan main yang ada. Nah, kalau Prof. Ramlan menambahkan satu komponen lagi. Yang pertama dia sebut sebagai electoral law gitu ya.
Yang kedua electoral processes, berarti rule application tadi. Yang ketiga itu badan penyelenggara pemilu, dan yang ketiga rule adjudication tadi, penyelesaian masalah hukum pemilu. Nah, karena dia memang bicara dan berkutat pada implementasi aturan main yang ada, tentu untuk memberikan kepastian hukum, apalagi kalau menyelenggarakan proses, saya lagi-lagi menyebut Prof. Ramlan ya misalnya, kan selalu bicara soal predictable process, unpredictable result. Proses yang pasti atau terukur dengan baik, dan hasil yang tidak bisa terprediksi secara tidak bisa diprediksi atau diketahui gitu ya, atau dinamis hasilnya. Nah ini kan artinya apa? Kalau tidak berpegangan pada aturan bisa menjadi sesuatu yang tidak berkepastian, tidak menjadi proses yang jujur, adil, dan demokratis begitu. Makanya memang dia harus patuh pada undang-undang. Tapi jangan lupa dia punya ruang untuk melakukan pengaturan yang menopang pelaksanaan undang-undang sehingga pemilunya lebih jujur, adil, dan demokratis. Lebih memperkokoh kualitas yang diharapkan dari tujuan penyelenggaraan pemilu. Karena dia punya ruang untuk merumuskan aturan teknis melalui yang disebut peraturan KPU. Nah, kan disitulah sebenarnya kita membutuhkan anggota KPU yang punya inovasi, terobosan, dan juga pemahaman demokrasi yang baik. Kalau dia punya pemahaman demokrasi yang baik, dia akan terus berpikir, oke, undang-undangnya kerangkanya seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan sehingga tujuan dari pemilu yang luber demokratis, luber jurdil demokratis tadi bisa makin kuat dan makin nyata untuk diwujudkan, begitu ya. Dengan demikian, undang-undang adalah pegangan, tapi satu sisi dia punya instrumen untuk kemudian melakukan terobosan, inovasi, memperkuat kualitas demokrasi elektoral melalui peran-peran yang akan dia laksanakan, menyusun peraturan teknis, mengaplikasikan pelaksanaan aturan dalam prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Dan itu yang menurut saya dia memang harus berpegangan pada undang-undang, tapi dia punya kapasitas untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang sehingga pelaksanaan itu lebih memperkokoh tujuan kita mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Jadi tidak untuk dipertentangkan sebenarnya ya, tapi disinergikan sehingga dengan komitmen dia untuk memperkuat kualitas demokrasi, dia bisa mengambil inovasi, terobosan yang justru bukan bertentangan dengan undang-undang, tapi memperkokoh amanat yang sudah diberikan oleh undang-undang dan konstitusi. Kira-kira begitu, Seth. Ini kalau penjelasan yang Mbak Titi, aku jadi ingat ketentuan soal lembaga komisi pemilihan umum di konstitusi yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Konkretnya kurang lebih begitu, Mbak Titi. Iya betul sekali ya. Jadi mandiri itu kan kalau misalnya banyak sekali pelatihan nih ya. Kalau International IDEA itu menyebut ada 7 prinsip lembaga penyelenggara pemilu. Nah memang independen itu salah satunya, selain daripada integritas, berorientasi pada pelayanan, dan seterusnya. Kalau menurut Ace Project itu kan ada 4 jantung aspek utama integritas, yaitu transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan ethical behavior. Jadi perilaku etis gitu ya. Nah itu kan semua turunan dari aspek mandiri tadi. Bahkan di Undang-Undang 7 itu lebih luar biasa lagi kan, prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dipedomi penyelenggara pemilu ada 11 gitu ya. Nah kemandirian itu bukan berarti gini Seth, jangan salah kaprah juga ya. Oh karena saya mandiri, saya semua serba harus memutuskan sendiri. Tidak. Mandiri itu kan berkorelasi juga dengan inklusivitas, partisipasi, gitu ya, keterbukaan, transparansi. Nah, dia perlu mendengar pandangan para pemangku kepentingan, karena pemilu itu sendiri adalah proses politik yang menyaratkan proses instrumen demokrasi yang menyaratkan partisipasi. Dan partisipasi itu bukan hanya electoral participation di bilik suara, tapi partisipasi itu pada setiap tahapan pemilu. Jadi bagaimana ketika dia mengelola tahapan, membuat aturan, lalu juga melaksanakan hal-hal teknis kepemiluan, dia mendengarkan suara-suara dari para pemangku kepentingan.
Tapi pembuatan keputusan akhir adalah otonomi dari KPU untuk memutus. Ketika dia misalnya sudah mendapatkan pertimbangan dari para pemangku kepentingan, maka ketika sampai pada pengambilan keputusan, itulah yang disebut dengan IMB otonomi atau kemandirian penyelenggara pemilu. Otonomi penyelenggara pemilu untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya sebagai lembaga yang mandiri. Nah, pegangan dia kan tentu tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, dan kemudian betul-betul sesuai dengan tadi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang rambu-rambunya sudah sangat jelas dan yang juga sangat eksplisit ya diatur di dalam berbagai regulasi yang ada. Kalau semua yang dijelaskan Mbak Titi itu kita bahas dari pengalaman produk-produk PKPU, Mbak. Beberapa ada yang dinilai progresif, beberapa ada yang dinilai melampaui undang-undang gitu. Mbak Titi punya penjelasan apa? Ya, memang soal pembentukan peraturan KPU ini dinamikanya juga mengalami dinamika ya. Ketika misalnya ada pengaturan di dalam undang-undang pemilu kita yang menyaratkan adanya konsultasi KPU kepada pemerintah dan DPR ketika membuat peraturan KPU, lalu atas undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ya, lalu dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Pak Hadar dan kawan-kawan pada waktu itu, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi konsultasi itu wajib. Namun kesimpulannya tidak mengikat KPU di dalam membuat keputusan. Saya kira meskipun putusan Mahkamah Konstitusi itu cukup dalam artian menimbulkan ya pada waktu itu maunya kan adalah tidak wajib ya konsultasi gitu. Tapi saya bisa pahami dan menganggap itu putusan yang cukup moderat karena kenapa? Konsultasi itu diposisikan sama dengan kewajiban KPU untuk juga mendengar pemangku kepentingan pemilu yang lain. Siapa? Masyarakat sipil, media, kelompok-kelompok kepemiluan disabilitas, perempuan, dan lain sebagainya. Itu juga wajib didengar gitu ya. Jadi setiap peraturan KPU memang wajib mendengarkan para pemangku kepentingan. Pemerintah DPR adalah para pemangku kepentingan. Tapi ketika dia sampai atau tiba pada pengambilan keputusan, disitulah konsep IMB otonomi atau Election Management Body otonomi atau kemandirian penyelenggara pemilu, kemandirian KPU menentukan gitu. Nah, contoh soal misalnya peraturan KPU yang patut kita apresiasi soal mantan terpidana pencalonan mantan terpidana ya yang baru-baru ini saja lah di Pilkada 2020. Bagaimana kemudian KPU menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan mantan terpidana yang harus ada masa jeda, dan masa jeda itu diatur 5 tahun setelah bebas penuh ya, dan itu didetilkan gitu. Lalu juga ada soal pencalonan pengguna narkoba, itu kan ada putusannya ya. Mahkamah mengatakan pengguna narkoba itu boleh dicalonkan sebagai kepala daerah asal dia satu istilahnya itu gini, dia itu adalah korban atau kemudian dia pengguna tapi dia bertobat dengan kesadaran sendiri gitu ya, bukan misalnya dia lalu kemudian kena OTT dan lain sebagainya, itu tidak boleh, dan itu diakomodir semua di dalam peraturan KPU soal pencalonan, termasuk juga peraturan KPU di pemilu legislatif, terobosan yang coba dibuat misalnya dengan mengambil ruang ketika pencalonan itu adalah hak dari partai politik, maka diaturlah bahwa partai politik misalnya dalam mencalonkan karena harus terbuka dan demokratis ya. Demokratis itu diterjemahkan juga sebagai konsep anti korupsi. Maka pencalonan tidak boleh mencalonkan mantan terpidana yang pernah menjadi terpidana korupsi, kekerasan seksual gitu ya, dan juga penyalahgunaan narkoba, bandar narkoba. Nah, itu bisa diterjemahkan juga sebagai bagaimana melihat ruang penguatan demokrasi elektoral yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Jangan lupa bahwa nilai demokrasi salah satunya adalah absence of corruption, terbebas dari korupsi atau anti korupsi gitu. Nah, mestinya setiap elemen penyelenggaraan pemilu kan menyerap nilai-nilai itu.
dan ruang itu yang coba dilihat oleh KPU, meskipun kemudian kan tafsirnya dimaknai berbeda oleh para pihak yang lain, dan mereka mengambil langkah hukum menguji materi ke Mahkamah Agung, dan akhirnya peraturan KPU itu dibatalkan gitu ya. Nah, tetapi yang terakhir kan soal pencalonan mantan terpidana dengan jeda 5 tahun itu diterjemahkan dengan lebih detail dan dalam semangat yang sama kuatnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu juga bagian dari progresivitas KPU. Contoh yang lain adalah progresivitas KPU ketika kepemimpinan Husni Kamil Manik, almarhum, di mana KPU melakukan terobosan hukum mengatur bahwa soal pencalonan perempuan paling sedikit 30%. Itu kan sejak 2009 norma undang-undangnya sama persis, sama dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa pencalonan memuat 30% perempuan paling sedikit dalam daftar calon DPR, DPRD. Nah, dari 2009 tidak ada sanksi. Jadi kalau tidak cukup, ya tidak dibatalkan, hanya diumumkan begitu ya di media massa. Tapi KPU di kepemimpinan Pak Husni Kamil Manik dan dengan inisiasi dari Ibu Ida Budiati, Pak Hadar Gumai dan kawan-kawan kan menerbitkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 yang memuat sanksi kalau tidak 30%, maka dia didiskualifikasi dari dapil itu. Karena kan pencalonan itu per dapil dan diperintahkan pencalonan itu memuat 30%. Berarti kalau tidak memuat bisa dimaknai tidak memenuhi syarat. Itu kan terobosan. Bukan bertentangan dengan undang-undang, tapi justru memperkuat, memperkokoh tujuan atau semangat undang-undang untuk mendukung afirmasi keterwakilan perempuan melalui mekanisme pencalonan. Yang memang itu dijamin juga oleh konstitusi kita, pasal 28H kan gitu ya. Jadi kemandirian ditambah otoritas ditambah komitmen di dalam berpemilu yang jurdil demokratis melahirkan inovasi berupa penguatan praktik demokrasi elektoral. Tadi contoh-contohnya peraturan KPU pencalonan perempuan paling sedikit 30% dengan sanksi diskualifikasi di dapil kalau tidak dipenuhi. Lalu selang-selingnya bahwa selang-selingnya itu tidak harus wajib setiap 3 ada 1. Tapi kalau perempuannya ditempatkan di nomor urut kecil, misalnya perempuan ada di nomor urut 1 dan 2, maka yang di bawah itu boleh. Misalnya tidak selang-seling gitu ya. Misalnya calonnya ada di dapil itu ada 6. Berarti kan kalau 30% berapa tuh Sep? 2 ya. Nah, berarti kalau 2 itu ditempatkan pada nomor urut 2 dan 3, menurut peraturan KPU tidak apa-apa kalau 4, 5, 6-nya tidak ada perempuan, asal dia ada di nomor urut kecil. Nah itu kan berarti progresivitas KPU, karena faktanya mayoritas keterpilihan caleg adalah pada nomor urut kecil. Nah itu menurut saya itu sebuah sejarah progresif yang mestinya teman-teman di rumah pemilu dan di Perludem juga menulis gitu ya soal cerita baik itu. Tapi juga ada yang cukup disayangkan. Misalnya apa? Misalnya waktu mengalami keterbelahan partai ya, pasca 2014, itu kan Pilkada 2015. Ada partai-partai yang mengalami keterbelahan kepengurusan. Itu ternyata boleh mencalonkan asal partai yang mengalami keterbelahan itu pimpinannya sama-sama menandatangani pencalonan. Padahal kan undang-undang sudah menyebutkan satu partai hanya bisa mencalonkan satu paslon. Dan entitas partai itu kan hanya satu gitu ya menurut undang-undang partai dan undang-undang pilkada. Tapi justru dibolehkan asal yang mengalami konflik ini istilah islah gitu ya. Islah melalui dokumen pencalonan. Padahal kan skemanya tidak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga yang menjadi sorotan ketika verifikasi partai politik memilih sampelnya itu diserahkan kepada partai politiknya langsung. Nah itu kan betul-betul bertentangan dengan logika akademik ya. Di mana-mana kalau mau sampling yang menentukan sampel orang yang melakukan audit atau orang yang melakukan survei gitu ya. Dan ini kan bagaimana logika akademiknya? Kok orang yang mau diperiksa, verifikasi, tapi justru dia sendiri menentukan sampel? Pasti dia akan pilih sampel yang sesuai dengan yang menguntungkan dengan kebutuhan dia untuk lolos menjadi peserta pemilu. Saya tidak habis pikir tuh geleng-gelengnya sampai sekarang ya, meskipun dibilang argumennya tidak cukup waktu, ada keterbatasan teknis dan lain sebagainya.
Tetapi hal-hal seperti itu ya harusnya menjadi refleksi untuk tidak terulang di dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Apalagi undang-undangnya kan sudah tidak diganti ya, mestinya alasan-alasan seperti itu tidak digunakan untuk membenarkan hal-hal yang sebenarnya logika akademiknya sangat lemah, gitu, Seth. Nah, saya malah jadi ingat yang merespon PKPU di sini juga bukan hanya pembuat undang-undang ataupun masyarakat sipil gitu, tapi juga pernah Badan Pengawas Pemilu yang posisinya setara dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Nah, baiknya gimana ya Mbak mengelola sesama penyelenggara pemilu dari kewenangannya di dalam membuat peraturan gitu? Ya, ini memang unik ya, Step. Ada kecenderungan orang itu untuk meluaskan apa yang menjadi kewenangan atau kekuasaannya. Tetapi ini bisa berdampak pada relasi sesama institusi yang punya irisan-irisan kewenangan tersebut gitu dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia di mana election management body-nya atau penyelenggara pemilunya itu dipilah menjadi 3 institusi atau 3 cabang. Karena memang sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, nomor 11 tahun 2010 kalau saya tidak salah, yang diajukan permohonannya oleh Pak Nur Hidayat Sardini dan kawan-kawan, maka Mahkamah Konstitusi menerjemahkan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar kita, bahwa suatu komisi pemilihan umum itu bukan hanya merujuk pada satu lembaga, tapi merujuk pada fungsi. Sehingga fungsi itu bisa didistribusikan hanya pada satu lembaga saja atau pada beberapa lembaga sesuai dengan kebijakan pembuat undang-undang. Makanya di putusan itu disebutkan KPU, Bawaslu, DKPP itu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dan ini secara eksplisit dipertegas oleh Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mendefinisikan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan ini satu-satunya di dunia. Ada negara lain yang punya lembaga pengawasan dan penegakan hukum, tapi mereka biasanya berada pada ranah tadi rule adjudication tadi ya, Sep ya. Kan ada rule making, rule application, rule adjudication gitu. Nah, adjudikasi itu kebanyakan di banyak negara juga menginduk pada KPU-nya. Tetapi ada juga negara yang memisahkan itu melalui mekanisme penegakan hukum. Nah, di kita tidak gitu ya. Kita menerjemahkannya dalam 3 lembaga tadi. Problemnya sebenarnya tidak perlu terjadi kalau batasan-batasan irisan aplikasi kewenangan itu betul-betul dipahami bersama dan menjadi paradigma bersama. Contoh, tidak bisa mengabaikan peraturan KPU karena otoritas dalam mengelola tahapan itu adalah otoritas dari KPU. Bawaslu boleh menyelesaikan pelanggaran administrasi, sengketa proses atau tahapan, dan menjadi pintu masuk dari sengketa TUN. Karena kan kalau tidak selesai di Bawaslu baru ke tata usaha negara, begitu ya. Tetapi dia tidak boleh meluaskan fungsinya di dalam menjalankan dan mengeksekusi penanganan pelanggaran administrasi, sengketa tahapan atau sengketa proses, juga menjadi reviewer atas peraturan KPU. Karena mereka lembaga yang sama-sama menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, turunan dari suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap mandiri. Kalau dia setara, dia kan tidak boleh mereview peraturan yang diproduksi oleh sesama penyelenggara pemilu. Karena mekanisme uji materi juga sudah diberikan oleh undang-undang, yaitu kalau Bawaslu menganggap ada pengaturan yang bertentangan dengan undang-undang, maka prosesnya adalah uji materi ke Mahkamah Agung. Nah, sayangnya kan praktik ini kemudian tidak berlangsung, tidak sepenuhnya dipatuhi ya. Ada kewenangan yang notabene itu bukan kewenangan uji materi, itu dimanfaatkan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan KPU dengan alasan pelanggaran administrasi itu dilakukan ketika KPU mengatur menyimpang dari undang-undang. Contohnya soal pencalonan mantan terpidana di pilkada sebagai turunan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 begitu ya.
kan Bawaslu menganggap peraturan KPU itu tidak sejalan tafsirnya dengan putusan MK. Karena dalam pandangan Bawaslu jeda 5 tahun itu adalah ketika dia keluar dari penjara. Jadi mantan terpidana disamakan dengan mantan narapidana, begitu ya. Disitulah dia gunakan kewenangan yang sebenarnya bukan untuk menguji peraturan KPU, tapi diluaskan untuk menguji peraturan KPU. Ke depan, saya berharap itu tidak dilanjutkan perilaku seperti itu. Karena kalau itu terus dilanjutkan, maka kita akan terus berhadapan dengan friksi di antara sesama penyelenggara pemilu. Jadi gunakanlah jalur-jalur yang sudah disediakan. Selesaikan penanganan pelanggaran administrasi untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi. Gunakanlah jalur penyelesaian sengketa proses atau tahapan untuk menyelesaikan sengketa proses dan tahapan, bukan untuk menguji peraturan yang jalurnya itu ada di Mahkamah Agung. Nah, ini memang yang membedakan antara relasi KPU Bawaslu 2009, KPU Bawaslu 2014 dengan KPU Bawaslu 2019 lalu yang 2019 lalu ya, Bawaslu 2019 lalu melakukan perluasan kewenangan menggunakan instrumen penyelesaian masalah hukum pemilu electoral justice juga untuk menjadi reviewer atau fungsi uji materi terhadap peraturan KPU. Nah, ke depan ini menjadi refleksi yang mestinya tidak terulang, Seth. Jadi betul-betul pada gelombang dan paradigma yang sama di dalam merespon aplikasi dari kewenangan dan irisan-irisan dari kewenangan yang ada tanpa menegasikan eksistensi dari lembaga satu sama lain. Gitu. Nah, ini ngingetin nih Mbak Titi, selain juga meluas secara horizontal, lembaga penyelenggara pemilu juga secara vertikalnya nih Mbak, dengan kewenangan dia memilih anggota-anggotanya di daerah, bagusnya gimana sih Mbak mengoptimalkan? Menurut saya dengan kompleksitas pemilu 2024 ya, ini sesuai judul kalau saya anggota KPU gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ ada yang memang tidak bisa diatasi oleh anggota KPU, yang solusinya itu hanya ada di pembuat undang-undang. Ini agak uniknya begini, Seth. Kita menghadapi kompleksitas teknis yang sangat berat di 2024 dan saya perhatikan lembaga penyelenggara pemilu kita masif sekali ya melakukan penguatan kapasitas terhadap jajarannya, terutama para anggota-anggota mereka begitu. Tetapi kan pada rentang 2023 sampai 2024 itu juga akan terjadi pergantian penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten kota. Walaupun ada banyak yang mengatakan kita sudah punya kelembagaan yang mapan, proses itu juga terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi kan sebenarnya permasalahan itu ada, hanya saja tidak terekspos secara terbuka karena konsentrasi kita sepenuhnya terambil dalam menyelesaikan tantangan-tantangan teknis tahapan dan kerumitan-kerumitan teknis yang terjadi, kan begitu ya. Teman-teman di Perludem kan mengetahui bahwa ketika pergantian banyak sekali masalah, proses yang kemudian berujung pada sengketa, pelaporan etik dan seterusnya. Bayangkan kalau 2024 di tengah penyelenggaraan teknis yang kompleks, yang rumit, tapi juga penyelenggara pemilunya berhadapan dengan masalah-masalah sebagai ekses dari proses rekrutmen. Nah, itu kan bisa mengganggu ya profesionalisme, konsentrasi, integritas gitu. Kalau saya sih berpandangan solusi misalnya untuk memperpanjang itu relevan, logis, dan masuk akal. Karena kenapa? Ada kebutuhan objektif untuk memproteksi kondusivitas dan stabilitas pelaksanaan tahapan, sambil juga memanfaatkan investasi lembaga yang di masa jeda tahapan ini sudah melakukan banyak penguatan kapasitas terhadap jajarannya. Saat ini kan tidak ada tahapan, Sep. Boleh kita lihat agenda KPU Bawaslu kan mayoritas BIMTEK, penguatan kapasitas, pelatihan, webinar, yang itu ditujukan mayoritas juga kebanyakan pada jajaran mereka, begitu ya. Nah, buah dari investasi penguatan kapasitas ini kan akan maksimal kalau ada perpanjangan masa jabatan, sebab kalau ada seleksi kembali belum tentu juga gitu ya mereka ada jaminan akan terpilih begitu. Meski memang konsekuensinya ya kalau ada yang kurang-kurang bagus itu harus dicarikan solusi. Apakah misalnya ada review kinerja kalau ada catatan integritas yang sangat beralasan dengan data, bukti, fakta yang tidak terbantahkan, mestinya bisa dilakukan evaluasi.
Itu tawaran yang pertama ya. Namun kalau memang misalnya, dan tawaran pertama ini juga relevan mengingat kondisi keuangan negara kita yang konon katanya kan juga harus berhemat ya. Dan itu kalau proses seleksi bisa misalnya diperpanjang gitu ya, keanggotaan yang sekarang, setidak-tidaknya kan masalah penganggaran itu bisa menyesuaikan gitu, atau kemudian tidak perlu dikeluarkan untuk kepentingan proses rekrutmen KPU Bawaslu di kabupaten kota. Nah, kalaupun misalnya pemerintah misalnya ya dan pembuat undang-undang berpandangan tetap harus ada seleksi, saya berpandangan KPU bisa melepaskan kewenangan proses seleksi itu kepada provinsi. Tapi mereka kan menentukannya melalui surat keputusan ya, melalui keputusan. Jadi biarkan provinsi yang melakukan proses seleksi, tetapi administrasinya ada di KPU RI. Nanti kalau sudah dapat nama 5, 7 untuk KPU Bawaslu provinsi, lalu 3 untuk KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota, kan tinggal di SK-kan saja, diadministrasikan saja oleh KPU RI. Jadi tidak menyimpangi undang-undang, tetapi juga struktur hierarkis, konsep hierarkis, sifat nasional tadi. Nasional itu kan diterjemahkan secara hierarkis ya akhirnya. Kalau kita pelatihan pemilu itu selalu dibilang kan gini, KPU Kabupaten Kota adalah implementator atau eksekutor, KPU Provinsi adalah koordinator, sekaligus juga implementator untuk pemilu DPRD dan Pilgub. Sementara KPU RI adalah regulator, sekaligus juga implementator untuk Pilpres, pemilu DPD, dan pemilu DPR. Nah, konsep hierarkis itu diperkuat saja gitu dengan praktek teknisnya KPU menyerahkan kepada KPU Provinsi, tetapi legalitasnya tetap berada pada KPU untuk membuat keputusan pengangkatan tim seleksi, pengangkatan anggota KPU Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi terpilih, kan nggak ada masalah gitu ya. Karena KPU RI tidak kekurangan pekerjaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tadi rekrutmen tadi, dan ternyata juga kan banyak kendala, banyak hambatan masalah yang dihadapi. Kira-kira kalau saya jadi anggota KPU, saya akan mengambil langkah itu, Sep. Meski ada tawaran lain yang memang solusinya tidak ada pada anggota KPU, tapi pada pembuat undang-undang terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Bayangan saya sih ya, mereka diperpanjang sampai kalau memang tidak ada perubahan jadwal pilkada ya, tetap di 2024 atau misalnya seperti usulan KPU Februari 2025, maka berakhirnya itu setelah selesainya tahapan pilkada dan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pilkada untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan teknis, baru dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu yang baru gitu. Jadi di 2025 rekrutmennya, ketika tidak ada tahapan begitu, Seth. Nah, terus kebutuhan anggota penyelenggara pemilu perempuan bagaimana tuh, Mbak, dengan skema itu? Karena ini kan seringkali ketika mau memenuhi 30% perempuan ini suka kemudian bercermin, di pusatnya juga perempuannya 1, terus kemudian sekarang di tim selnya juga nggak nyampe 30% perempuannya. Nah, dengan skema tadi gimana tuh, Mbak Diti? Ya, sebenarnya dukungan untuk tim sel memuat 30% itu kan sudah banyak sekali ya disuarakan ya. Dan sekarang ini kan 3 dari 11, 27% ya. Meningkat dibandingkan di 2000 sebelumnya di 2017 begitu, menjadi 3. Tapi itu masih dirasa sebenarnya kita bisa dapat lebih karena banyak sekali figur-figur perempuan yang punya kompetensi, keilmuan dan mampu mengisi posisi tim sel untuk bisa masuk begitu. Nah, bagaimana ke depannya? Ini proses seleksi KPU Bawaslu RI menjadi sangat krusial. Banyak lembaga yang sudah melakukan penguatan kapasitas untuk menghasilkan calon-calon anggota KPU Bawaslu perempuan begitu. Sebut saja misalnya teman-teman Puskapol dengan dukungan dari Divet dan IPES itu punya program Shilits gitu ya. Artinya apa? Bukan hanya menyorongkan jumlah, tapi juga melakukan pendampingan penguatan kapasitas. Sehingga tidak cukup ada alasan untuk kemudian mengatakan kita tidak kurang input nih. Jadi kan selama ini selalu mengatakan outputnya kurang karena inputnya kurang. Sekarang kan tidak lagi bisa begitu ya. Karena kerja-kerja penguatan kapasitas pun dilakukan untuk memenuhi prasyarat kualifikasi, mengisi dan mengejar
kuantitas yang diharapkan tadi. Nah, di provinsi kabupaten kota kalau ada skema perpanjangan tentu saja kan berarti kita harus dengan komposisi yang ada sekarang. Kalau tidak ada, tapi kan akan ada rekrutmen tetap ya. Menurut saya KPU harus bertransformasi. Kalau saya jadi anggota KPU, ketentuan soal 30% itu bukan lagi memperhatikan. Boleh kata-katanya memperhatikan. Sekarang catatannya begini, Sep. Apakah kalau orang punya perhatian, dia mau melihat orang yang dia perhatikan itu tidak mendapat sesuatu yang layak? Kalau orang betul-betul perhatian, levelnya itu bukan lagi sekedar melihat, tapi komitmen untuk menjaga, mengawal, mengayomi, melindungi, kan begitu. Kan berangkat segala sesuatu itu dari perhatian. Jadi kalau perhatian itu hanya dianggap sebagai selayang pandang, sepintas melihat gitu ya, sepintas menyaksikan, itu bukan perhatian namanya. Nah, kalau perhatian artinya komitmen, kalau perhatian artinya mengutamakan, kalau perhatian dia akan perjuangkan gitu. Jadi kalau konsep memperhatikan itu saya terjemahkan dalam peraturan KPU misalnya tentang seleksi, maka artinya adalah memuat paling sedikit 30% perempuan. Tentu tidak bisa kemudian dengan mekanisme yang asal-asalan ya, itu harus dikawal dari mulai sosialisasinya, bagaimana membangun interaksi penjajakan dengan sumber-sumber rekrutmen potensial, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, kampus, organisasi kemasyarakatan. Kan banyak sekali Indonesia punya Fatayat, punya Muslimat, punya Naisyatul Aisyah, punya Aisyah gitu ya, punya wanita syarikat Islam. Itu yang beberapa yang ini saya menyebutnya random saja, yang itu bisa didekati sejak awal, belum lagi kampus dan lain sebagainya. Kalau kita punya perhatian, artinya kita mau bekerja keras, memperhatikan orang yang kita kasihi, kita sayangi, kita perhatikan, dan kita utamakan, kita pentingkan, kan begitu. Jadi jangan menunggu di hilir dari hulu, dari mulai sosialisasi, penjajakan, mendekati, talent spotting, dan proses itu berlangsung 5 tahun terus gitu ya. Kita punya PPK perempuan, komitmen kita promosikan untuk jadi KPU Kabupaten Kota Perempuan berikutnya. Kita punya anggota KPU Kabupaten Kota Perempuan, kita proyeksikan, promosikan untuk menjadi anggota KPU Provinsi. Tanpa kemudian menutup keran-keran saluran lain dari masyarakat sipil, dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kepemudaan, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ini memerlukan internalisasi nilai-nilai gitu ya. Jadi kalau nilainya sudah kuat dalam berdemokrasi, dalam keberpihakan terhadap perempuan, keberpihakan terhadap kelompok marginal, maka dia akan diterjemahkan juga menjadi kebijakan-kebijakan yang memiliki keberpihakan itu. Nah, berarti disinggung nih, salah satu kenapa juga pakai judul seandainya saya jadi anggota KPU, juga pingin orang-orang kayak Mbak Titi itu bisa tambah banyak gitu, mengingat juga sifat keanggotaan KPU kan kolektif kolegial. Nah, tadi dari amanah afirmasi perempuan dan dihubungkan dengan sifat kolektif kolegial, secara umum gimana sih ngejalanin keanggotaan KPU? Pada dasarnya ini sebenarnya adalah tim gitu, bukan individu gitu, Mbak. Ya, betul sekali ya. Kenapa kemudian kerja-kerjanya kolektif kolegial, selain tidak mungkin penyelenggaraan pemilu itu hanya dikerjakan oleh segelintir orang, mengingat pemilunya saja itu adalah the biggest one day election in the world. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Lalu juga the most complex election system in the world. Pemilu dengan sistem pemilu terrumit atau paling kompleks di dunia. Kolektif kolegial itu kan untuk membangun check and balances ya, dan juga soliditas kerja tim. Check and balances internal itu penting karena kenapa? Karena pemilu itu bukan hanya soal gini. Pemilu itu bukan hanya soal melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, tetapi di dalamnya juga dalam pelaksanaan itu ada kebutuhan untuk punya kemampuan komunikasi yang baik. Lalu juga tadi ya penguasaan, pemahaman pada teknologi yang aman, teknologi yang sehat. Lalu juga kemampuan penguasaan untuk punya leadership manajemen, tata kelola organisasi yang modern, tata kelola organisasi yang berorientasi pada good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, jadi orang itu harus dilihat sebagai ketika dia bekerja dalam sebuah tim,
itu kan ibarat mobil ya, bagaimana mobil yang benda mati digerakkan karena ada ban, ada bensin, dan lain-lain sebagainya begitu. Nah, ketika dia mampu diharmonisasi, dia kan bisa bergerak, berjalan, dan maju cepat gitu. Sama seperti anggota KPU yang ada 7. Masing-masing dari mereka, saya sih berharap ada kombinasi keilmuan yang saling menopang, tapi tidak ego sektoral. Bukan berarti begini pendekatannya, oh saya kan bidang pemutakhiran data pemilih, maka saya hanya boleh ditanya soal pemutakhiran data pemilih. Kalau nanya yang pencalonan ke yang lain, tidak begitu. Nah, kolektif kolegial itu tentu tidak semua hal harus dia mampu bisa kerjakan semua, tapi dia menjadi satu kelengkapan yang saling menopang untuk menggerakkan kendaraan besar yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Dan itu hanya bisa diperoleh tadi ya, ketika seseorang punya kesadaran apa itu demokrasi, apa itu pemilu, mengapa pemilu dilaksanakan, apa tujuan dari pemilu, nilai-nilai demokrasi terinternalisasi dalam dirinya, dia paham bahwa peran dia di kelembagaan KPU untuk mencapai tujuan itu. Dan tujuan itu akan dikolaborasikan bersama kerja tim yang saling menopang dari sisi keragaman pengetahuan, kapasitas, kemampuan, bukan untuk saling menegasikan, tapi saling menguatkan gitu. Jadi komitmen yang menyatukan kolektif kolegial itu menurut saya, Sep, adalah satu, komitmennya pada demokrasi. Jadi mau tidak mau setiap anggota KPU harus sudah selesai dengan dirinya terkait dengan komitmen pada nilai-nilai berdemokrasi. Nilai-nilai berdemokrasi itu kan bukan hanya menempatkan pemilu sebagai agenda rutin, tetapi ada nilai-nilai lain yang juga harus terinternalisasi pada dirinya, karena demokrasi itu dibentuk oleh dua komponen utama kan, satu daulat rakyat atau popular control, yang kedua political equality atau kesetaraan politik. Nah kalau dia sudah bicara itu daulat rakyat dan kesetaraan politik, cara dia mengelola keanggotaan KPU yang kolektif kolegial juga dia akan kedepankan kesetaraan itu, egaliter itu, gitu ya, saling istilahnya saling menempatkan dalam perspektif yang setara. Nah, kalau kita sudah melihat yang lain itu setara, maka cara kita mengelola organisasi juga dalam pendekatan yang egaliter dan equal tadi, political equality tadi gitu. Nah, karena ya tadi sekali lagi ini pemilu yang sangat besar, demokrasi elektoral terbesar di dunia, dan dia memerlukan sokongan dan juga dukungan tidak hanya dari 1-2 individu, tetapi juga orkestrasi kemampuan untuk mensinergikan ragam orang, ragam kapasitas, ragam latar belakang dalam satu komitmen yang sama, yaitu memperkuat demokrasi. Untuk posisi ketua gimana nih Mbak Titi, kriterianya dan sikap-sikap apa sih yang penting diprioritaskan sebagai ketua KPU? Banyak orang penasaran ya, kenapa saya nggak daftar KPU. Ya, yang pertama begini, jadi aktivis pemilu kan tidak harus selalu berujung menjadi penyelenggara pemilu, ya kan, Sep? Jadi jenjang karirnya kan tidak aktivis pemilu lalu penyelenggara pemilu, walaupun kalau bisa begitu bagus gitu ya. Nah, yang kedua, kalau menurut saya menjadi anggota KPU itu karena dia berada di antara pusaran kekuasaan, perebutan kekuasaan, kepentingan yang berkelindan sangat kuat, maka dia harus adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak berpikir lagi soal popularitas, tidak berpikir lagi posisi politik saya setelah ini kemana, saya ingin jadi ini, jadi itu. Jadi kalau saya sih melihat ketika orang mendaftar KPU, pada dasarnya dia pada semangat the last resort. Jadi the last resort itu ya KPU ini pengabdian saya yang bisa jadi pengabdian terakhir saya gitu ya, dalam arti bukan dalam konteks yang apa-apa ya. Sehingga dia tidak berpikir lagi untuk terus, ya orang memang harus punya cita-cita gitu ya, lebih dan lebih lagi. Tapi dalam konteks karena dia berada dalam perebutan kekuasaan, kelindan kepentingan, politik praktis yang sangat tinggi gitu ya, elit, maka dia harus berangkat pada situasi bahwa ini adalah pengabdian yang bisa yang anggap saja sebagai the last resort. Jadi pengabdian tertinggi saya yang harus saya lakukan dengan sepenuh waktu, bukan hanya sepenuh waktu ala undang-undang, sepenuh waktu, sepenuh hati, sepenuh jiwa, semampu kemampuan saya akan saya dedikasikan di sini. Sehingga dia tidak akan lagi rentan oleh godaan,
tidak akan lagi rentan untuk misalnya godaan tuh banyak ya, godaan mau perjalanan dinas ke luar negeri, godaan mau tampil di televisi, godaan untuk menjadi headline, itu tuh mestinya harus sudah tuntas gitu ya, karena lagi-lagi dia berada pada kelindan kepentingan dan berada di tengah pusaran sumbu perebutan kekuasaan yang sangat rentan untuk tergelincir dan tergoda gitu. Nah, kriteria ketua bagaimana? Ya, sebenarnya kalau tadi ya nilai-nilai itu sudah ada melekat semua, melatari motif orang untuk mengisi suatu posisi, maka kalau saya merasa saya belum memenuhi apa yang tadi saya sebutkan ya, dan saya mawas diri soal itu. Maka siapapun menjadi ketua tidak ada masalah gitu ya. Ketua itu tapi harus diingat kan dia adalah representasi lembaga ke dalam dan keluar, dan dia membawa wajah lembaga meskipun keputusannya kolektif kolegial, tapi kan ini soal representasi relasi eksternal terutama ya, dan memimpin kerja-kerja internal dalam konteks karena istilahnya kan kalau rapat-rapat semua kan harus ada yang memandu gitu. Jadi pada peran-peran hal seperti itu, meskipun itu kan juga bisa didistribusikan. Nah, figur ketua adalah figur yang paham bahwa dia merepresentasi institusi ke dalam dan ke internal, dan penting untuk mendapatkan ketua yang artikulatif, lalu juga punya kemampuan komunikasi yang baik, menerjemahkan apa yang menjadi visi misi dan gagasan yang dibawa, program yang dibawa oleh lembaga KPU kepada para pemangku kepentingan gitu ya. Dan yang juga menjadi harapan sih, kita kan belum pernah punya anggota ketua KPU perempuan ya, Sep ya. Jadi kalau kemudian ada anggota KPU perempuan terpilih, kenapa tidak ruang itu diberikan kepada seorang perempuan? Berarti kan ketika dia terpilih menjadi anggota KPU, dia pada posisi juga layak untuk menjadi ketua. Dan ini menjadi presiden luar biasa bagi proses demokrasi kita 2024. Bayangkan di tengah pemilu yang kompleks, misalnya yang rumit, yang besar gitu ya, ketuanya perempuan. Itu pendidikan politik yang pesannya sangat jelas, pesannya sangat nyata, bahwa perempuan mampu memimpin, perempuan tidak menghadapi hambatan untuk menjadi pemimpin, dan perempuan bisa duduk pada posisi-posisi publik. Pemilu itu kan perhelatan akbar, dan ketika dia tampil di ruang-ruang publik merepresentasi lembaga yang sangat berkorelasi dengan kerja-kerja politik, itu bayangkan semangat lecutan yang akan diberikan kepada seluruh perempuan Indonesia dan juga dunia ya, karena pemilu Indonesia itu juga menjadi perhatian dunia. Itu luar biasa pesannya itu, Sep. Jadi kira-kira begitu respon saya, Sep. Nah, balik lagi di kewenangan anggota-anggota KPU ini di pembentukan daerah pemilihan, Mbak Titi. Ini gimana, Mbak? Ya kan undang-undang tidak berubah ya, Sep ya. Kalau soal dapil itu agak unik nih, Undang-Undang 7 2017. Kalau sebelum-sebelumnya yang dapilnya itu ada di undang-undang hanya dapil DPR, Undang-Undang 7 2017 juga memasukkan dapil DPRD provinsi. Karena undang-undangnya tidak berubah, maka tentu saja ruang gerak untuk menata dapil DPR, DPRD provinsi kan tidak tersedia. Satu-satunya ruang gerak yang tersedia untuk menata dapil itu adalah untuk dapil DPRD kabupaten kota. Kalau saya sendiri berharap kalau saya jadi anggota KPU ya, maka tentu saja peraturan KPU tentang dapil akan saya susun dengan serius, memperhatikan asas-asas pembentukan dapil yang baik, yang memudahkan pemilih, yang mendekatkan pemilih dengan konstituennya, dan juga memudahkan tata kelola teknis dan pemberian suara gitu ya. Sebenarnya idealnya di tengah pusaran kepentingan yang sangat kuat gitu ya, dan untuk memastikan proporsionalitas distribusi kursi ke dapil, mestinya pembentukan dapil itu menjadi kewenangan dari KPU, baik dari dapil DPR, dapil DPRD provinsi, sampai dapil DPRD kabupaten kota. Kenapa pertimbangannya begitu? KPU ini kan meskipun prosesnya ya penentuannya juga ujungnya ada di DPR, siapa yang akan terpilih menjadi anggota KPU, tapi karakter keanggotaan dan kepemimpinan mereka yang kolektif kolegial itu kan lebih membuka ruang check and balances tadi ya, ruang kontrol. Karena mereka kolektif kolegial, non partisan, sehingga ruang-ruang untuk misalnya main mata, menyimpang, melakukan pelanggaran itu lebih bisa dikontrol ketimbang misalnya kepentingan-kepentingan politik yang berkelindan
yang sangat besar terhadap produk yang akan dihasilkan. Nah, pilihan untuk memberikan otoritas pembentukan dapil kepada KPU atau kelompok khusus atau institusi khusus yang membentuk dapil di luar kelompok partisan akan lebih, saya yakini akan lebih mampu memberikan otoritas pembentukan dapil yang berintegritas gitu ya, yang mampu mewadahi keseluruhan pemenuhan prinsip-prinsip pembentukan dapil yang demokratis gitu. Nah, kalau Mbak Titi jadi anggota KPU, kan kayak mau juga mewujudkan secara utuh gitu apa yang dicita-citakan sebagai pegiat pemilu, misalnya kontribusi Perludem di keterbukaan data pemilu begitu, sampai kemudian Perludem dapat penghargaan internasional di advokasi ini. Gimana sih Mbak soal open data pemilu ini Mbak? Mau diimplementasikan? Iya betul. Satu sisi kita apresiasi ya perkembangan perjalanan pengelolaan data pemilu kita dari pemilu ke pemilu makin baik. Saya kira titik mulanya adalah memang pemilu 2004 ketika teknologi digunakan sebagai penyeimbang ya atau kemudian pembanding ya, walaupun pada waktu itu dengan segala keterbatasan teknologi tidak sepesat perkembangan teknologi sekarang. Lalu 2014 saya kira juga menjadi salah satu titik balik penting ketika misalnya diperkenalkan situng dan juga pengumuman daftar riwayat hidup para kandidat walaupun pada waktu itu masih berupa JPEG ya atau gambar gitu. Tapi kan implikasinya ketika data dibuka, rumusnya itu sederhana, Sep. Keterbukaan akan melahirkan akuntabilitas. Karena kenapa? Ketika data dibuka, publik melihat, maka publik akan ambil peran dan berpartisipasi. Dan ketika dia berpartisipasi, dia tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dimasak, apa yang sedang dibuat, apa yang sedang dikerjakan. Dia akan menuntut proses itu menjadi lebih profesional. Dia akan jadi tahu, oh ternyata ada penyimpangan, ada yang kurang, ada yang tidak tepat, ada yang bisa dioptimalkan. Maka disitulah lembaga-lembaga akan memacu dirinya untuk lebih berkinerja baik, untuk lebih menyajikan bukan hanya data yang terbuka, tapi juga data yang akuntabel. Bukan sembarang buka, tapi juga menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jangan mengeluh gitu ya, karena saya pernah mendengar ada yang mengeluh, kita sudah terbuka, tapi justru kita dikritik, kita dimarahi, kita kena hoax, kita kena fitnah. Karena memang itu konsekuensi. Ada mutu lebih yang diharapkan dari publik karena mereka jadi tahu. Orang tidak bersuara karena orang tidak tahu. Tapi apakah kita mau bekerja dalam gelap gitu ya? Kita ingin bekerja dalam kualitas yang standar-standar saja, tidak. Gitu. Nah ini yang kemudian dalam perkembangan penyelenggaraan pemilu kita, keterbukaan datanya makin baik. 2014 misalnya dibukalah data-data kandidat, data pemilih, dan seterusnya. Padahal meski pada waktu itu kesadaran soal perlindungan data pribadi juga belum terlalu baik ya. Nah di pemilu 2019, selain keterbukaan data juga upaya untuk menginternalisasi komitmen perlindungan data pribadi juga makin kuat. Meski ini masih satu tantangan besar kita terkait dengan open data atau data terbuka, keterbukaan data atau digitalisasi data kepemiluan adalah soal keberlanjutan atau kemudian konsistensi, sustainability gitu ya. Jangan sampai beda rezim, beda kebijakan, beda komitmen, datanya hilang. Nah itu yang bisa kita lihat misalnya dari data info Pilkada 2015. Data-datanya kan tidak ada lagi sekarang di situs info pemilu ya. Datanya hanya data hasil, tidak ada lagi data kandidat dan seterusnya. 2014 juga datanya sudah mulai terpencar-pencar begitu. Nah mudah-mudahan ini di ujung masa jabatan KPU yang 2017-2022, data ini bisa kembali dikonsolidasikan sehingga bisa dilanjutkan pengelolaannya oleh penyelenggara pemilu berikutnya, siapapun yang terpilih, dan derajatnya itu makin kuat lagi. Kalau sekarang kan sudah ada situs atau portal Open Data KPU ya, meski data setnya masih sangat terbatas, kita apresiasi, terus kembangkan, terus tingkatkan, karena yang akan menjadi penerima manfaat beneficiaries-nya itu bukan hanya peserta pemilu, masyarakat sipil, akademisi, itu akan mengembangkan riset mereka, kajian mereka, dan mengambil manfaat. Kita dapat Silver Award dari OGP, Open Government Partnership Summit di Paris tahun 2017. Kita mendapatkan apresiasi
di Korea Selatan. Kita mendapatkan apresiasi di Ottawa, OGP Summit juga di Ottawa. Hampir setiap OGP Summit, kecuali di masa pandemi kita tidak pergi ya karena online, kita selalu mendapatkan apresiasi. Paris, Korea Selatan, Ottawa, dan itu luar biasa gitu ya. Nah, harapannya lagi-lagi makanya berkiprah mengabdi untuk isu elektoral kan tidak harus dari dalam, tapi semangat reformasi, semangat modernisasi pemilu, semangat keterbukaan, membuka data-data pemilu itu bisa didorong inisiatifnya juga dari luar. Tapi yang mendorong dari luar ini perlu juga disambut oleh itikat baik dari yang ada di dalam untuk terus memajukan, menguatkan, memodernisasi tata kelola pemilu melalui peran mereka di dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Gitu. Nah, Mbak Titi tadi... sama satu lagi, Sep. Anggota KPU mesti punya pergaulan internasional yang cukup baik, karena perkembangan dan dinamika internasional itu bisa menjadi inspirasi pembelajaran tanpa kita harus intervensi gitu ya. Karena kan katanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Masa pemilu Indonesia yang besar, yang hebat tidak kita promosikan ke dunia internasional? Karena diplomasi bukan hanya diplomasi ekonomi yang saya yakini. Diplomasi itu juga bisa diplomasi pemilu dan diplomasi demokrasi. Nah, ini makin pas nih judulnya seandainya Mbak Titi jadi anggota KPU. Nah, tadi Mbak Titi nyinggung keterbukaan berkonsekuensi pada akuntabilitas. Dan kalau disambungin kan buahnya adalah kepercayaan publik sendiri terhadap KPU sebagai lembaga pemilu. Legitimasi dan kepercayaan publik. Iya, betul. Proses dan hasil pemilunya juga kemudian dipercaya publik. Tapi kemarin kita ada ada hal yang bikin sebel KPU gitu Mbak di kasusnya Wahyu Setiawan gitu Mbak. Nah, gimana tuh Mbak biar itu kan merontokin banget gitu kepercayaan dan capaian-capaian yang KPU udah bangun sebelumnya gitu. Gimana biar kasus Wahyu Setiawan ini nggak keulang gitu Mbak? Saya mungkin agak melihat angle yang agak berbeda. Satu sisi kita harus refleksi dan evaluasi atas apa yang terjadi. Tapi kalau dilihat kelembagaan KPU cukup cepat pulih ya, memulihkan kelembagaan mereka gitu ya. Sama seperti Mahkamah Konstitusi kan juga mengalami hal yang sama ya. Pertama kasus Akil Mokhtar, yang kedua Patrialis Akbar, dan KPU ternyata pada kasus Wahyu Setiawan. Di tengah masyarakat kita yang terbelah ya, polarisasi disintegratif, memang situasi seperti yang terjadi pada WS itu kan juga berimbas pada ekses-ekses spekulasi dan kontroversi yang berkaitan dengan keterbelahan tadi begitu. Nah, bagaimana kemudian untuk mengatasi ini ke depan? Saya kira satu, pengawasan internal perlu diperkuat. Misalnya KPU sekarang ini sudah punya whistleblowing system gitu ya. Whistleblowing system penarik peluit, peniup peluit untuk menjaga integritas internal. Itu perlu diperkuat dengan sosialisasi yang masif di internal jajaran, membangun sistem yang melindungi dan memproteksi para pelapor, dan yang ketiga juga membangun budaya integritas di internal gitu ya. Nah, bagaimana dengan posisi sesama penyelenggara sendiri? Kalau saya perhatikan, tidak ada kode etik penyelenggara pemilu, tidak ada kode etik penyelenggara negara yang seketat kode etik penyelenggara pemilu, baik dari sisi teks ataupun penegakannya. Selain ada kode etik penyelenggara pemilu yang bersumber pada sumpah janji jabatan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang diterjemahkan dalam peraturan DKPP ya, juga kan ada lembaga pengawasnya. KPU ini selain diawasi oleh peserta pemilu, masyarakat juga diawasi oleh DKPP melalui penerimaan pelaporan pelanggaran kode etik, diawasi kerjanya oleh Bawaslu supaya tidak menyimpang dari sisi administrasi dan manajemen teknis kepemiluan gitu ya. Sehingga tidak heran tuh pada waktu yang sama anggota KPU misalnya bisa berhadapan dengan DKPP di sidang DKPP, menyelesaikan sidang penanganan sengketa proses di Bawaslu, juga dilaporkan ke kepolisian gitu ya. Memang jadi dari teksnya sangat ketat, dari penegakan hukumnya juga relatif lebih ketat daripada institusi-institusi yang lain. Kenapa tetap ada kebocoran? Karena organisasi ini organisasi besar. Bayangkan dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat desa,
kelurahan, kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS kalau sedang pelaksanaan tahapan dan pemungutan suara begitu. Dengan kelembagaan organisasi yang sangat besar gitu ya, gemuk gitu kan, analogi sederhananya, semakin kecil semakin mudah dikontrol, semakin besar ruang untuk masuk angin juga semakin terbuka kan begitu. Nah tadi makanya pengawasan internal menjadi penting, internalisasi nilai-nilai demokrasi, integritas itu juga jadi penting. KPU selain punya kode etik juga sudah punya kode perilaku ya, dan mereka juga harus tanda tangan fakta integritas. Tapi kan itu bisa hanya menjadi sekedar teks kalau dia tidak terinternalisasi. Saya ingat sekali tuh, misalnya pengalaman saya ya, Sep. Saya pernah kerja di BRR, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias, yang dulu ketuanya adalah Pak Kuntoro Mangkusubroto. Ketika saya masuk, saya harus tanda tangan fakta integritas. Nah, di dalam fakta integritas itu misalnya, saya tidak boleh main proyek yang merupakan tanggung jawab saya kerjanya. Karena saya waktu itu adalah kepala Satker. Bayangkan saya kepala Satker mengelola APBN. Waktu itu untuk penguatan legislatif Aceh Nias. Nah, lalu juga di situ disebutkan kalau saya merepresentasi kerja-kerja dalam kapasitas pegawai BRR, saya tidak boleh terima honor dari lembaga lain karena itu namanya double charging, double dipping gitu ya. Itu saya internalisasi betul karena waktu itu kerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII). Setiap saya diundang, saya tidak mau terima honor dan lain sebagainya karena saya sudah digaji oleh BRR gitu ya. Tapi kan itu dibentuk oleh kesadaran yang memang internalisasi itu terjadi dan dilakukan oleh lembaga dan dibangun secara personal melalui lingkungan kerja gitu. Itu juga yang perlu dibangun di dalam KPU RI, apalagi dia interaksinya sangat penuh kelindan kepentingan tadi ya. Ada caleg yang ingin menang, ada partai yang ingin dapat kursi. Oleh karena itu sesama anggota perlu menerapkan mekanisme kontrol bersama, bukan istilahnya untuk mencampuri urusan, tetapi mekanisme kerja di internal juga harus dibangun, saling menjaga dan juga melindungi, memproteksi kredibilitas dan marwah kelembagaan. Jangan lagi menganggap misalnya domain-domain itu kalau contoh ya, misalnya ada yang kenapa KPU misalnya ditempatkan di rumah dinas yang sama satu komplek, kan biar juga menjadi tujuannya bukan sekedar pelayanan sebagai pejabat publik tentu, tapi juga ada ruang lain yang bisa diperankan oleh keanggotaan yang kolektif kolegial ini. Kalau ada yang kerjaan kantornya sudah selesai jam 1, tapi pulangnya selalu jam 4 subuh, kan patut jadi pertanyaan tuh gitu ya. Jadi kesadaran untuk memproteksi kelembagaan KPU dan keanggotaan mereka dari intervensi-intervensi kepentingan itu yang harus tertanam di antara internal penyelenggara pemilu. Nah ini saya jadi pengen bandingin KPU dengan lembaga lain, terutama KPK, Mbak. Jadi, ini kan dua lembaga ini kan buah reformasi yang menjaga input pejabat politik yang kemudian dievaluasi oleh komisi satunya yaitu KPK, mana yang kemudian layak atau enggak gitu. Nah, meskipun ini mungkin nggak apple to apple ya, dan KPK sekarang juga mengalami pelemahan di sana sini, tapi KPK pernah mencapai apa yang namanya dukungan publik yang kuat banget gitu atas kerja-kerja dan integritasnya gitu. Nah, Mbak Titi ngelihat KPU udah begitukah gitu, dan komunikasi kepada publik atau masyarakatnya itu udah baguskah gitu untuk menjaga dukungan dan kepercayaan? Ya, agak berbeda memang karakter antara KPU dan KPK ya. Kalau di Indonesia ini semua orang tuh benci korupsi gitu ya. Sebagai contoh gini, saya pengalaman kita di Perludem. Kalau kita pingin fundraising gitu ya, menggugah solidaritas dukungan donasi untuk kerja-kerja demokrasi elektoral gitu ya, atau penguatan kapasitas partai politik misalnya dilakukan oleh Perludem. Pasti orang tuh mikir 10 kali tuh mau nyumbang. Itu kan fakta yang kita hadapi ya, kenapa kita agak susah fundraising gitu ya. Karena pertama paradigmanya kalau mau berpolitik ya harus punya uang. Itu tuh kan kebanyakan di situ ya. Tapi orang kalau menyebut korupsi semuanya bilang benci gitu ya, walaupun mungkin kalau ditilang masih nyogok dan lain sebagainya. Tapi pasti kalau bilang korupsi itu benci gitu.
Nah, itu yang agak membedakan memang, apalagi kemudian ketika KPU berada di tengah polarisasi disintegratif tadi ya. Kan pembelajaran dari 2019 ketika kasus misalnya Situng ya, atau hoax soal pencetakan surat suara yang 7 kontainer surat suara itu, bisa dilihat tuh dari percakapannya. Kalau pro 01 pasti membela KPU, kalau pro 02 pasti menyalahkan KPU, dan cenderung misalnya setuju dengan pernyataan bahwa ada cetak surat suara yang lebih dulu dan lain sebagainya. Dan interaksi saya pun memperlihatkan itu. Kalau misalnya yang oposan itu cenderung tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, tapi kalau yang mendukung itu pasti relatif lebih percaya pada penyelenggara pemilu. Nah, KPU harus berada pada situasi ini. Sama seperti saya pernah dibilang begini oleh Pak Dami ya, dari Anfrel, beliau senior di Anfrel dan mentor buat saya. Pak Dami itu bilang gini waktu saya ikut pemantauan pemilu di Nepal, kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, kita dibilang tidak netral oleh partai A sebagai pendukung partai B, tapi oleh partai B kita juga dibilang tidak netral dan sebagai pendukung partai A, itu artinya kita netral. itu hal yang sederhana ya, Sep ya. Ya sama kayak Perludem. Sama yang ini kita dibilang pendukung yang A, sama yang B kita dibilang sama yang A kita dibilang pendukung yang B, kan juga terjadi ya. Karena kita bekerja pada tataran nilai, komitmen pada nilai, komitmen pada prinsip-prinsip begitu. Makanya kan kita tidak pernah memberikan dukungan kepada calon atau apa. Kita memberikan kriteria bahwa pemimpin harus bersih, pemimpin harus taat konstitusi, pemimpin harus anti korupsi itu. Nah, bagaimana melihat KPU soal kepercayaan publik? Kalau dibandingkan lembaga-lembaga yang lain, berbagai survei kan parameternya survei ya, Sep ya saat ini karena kita tidak melakukan survei. Tingkat kepercayaan kan sebenarnya cukup baik ya, meskipun melemah dibandingkan yang sebelumnya. Dan pelemahan itu tidak lepas dari dinamika kontestasi elektoral yang membelah yang tadi, yang membuat keterbelahan itu juga berdampak pada KPU. Sehingga misalnya yang menang ingin legitimasi proses itu tinggi. Oleh karena itu dia akan melakukan pembelaan. Tapi yang kalah akan melihat ada kecenderungan, bukan yang kalah ya, oposan misalnya, ada kecenderungan penyimpangan dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan KPU adalah komunikasi publik yang baik dengan pendekatan data, fakta, empirik yang menggambarkan kinerja mereka yang sesungguhnya. Dan bagaimana mereka mampu merespon isu itu dengan cepat, tidak membiarkan, tapi juga tidak kepanasan gitu ya, tidak istilahnya itu tidak prematur gitu ya di dalam merespon isu yang berkembang kepada publik. Salah satu catatan yang kalau saya jadi anggota KPU yang ingin saya benahi adalah manajemen komunikasi publik atau pengelolaan komunikasi publik KPU. Optimalisasi penggunaan media sosial yang lebih berorientasi pada edukasi kepemiluan, pendidikan kepemiluan atau electoral education, voter education, ketimbang tampilan-tampilan simbolik wajah komisioner, seremoni gitu ya. Jadi betul-betul optimalisasi ruang-ruang edukasi, penguatan kapasitas pemilih dan pemangku kepentingan melalui saluran-saluran media yang dimiliki oleh KPU. Yang kedua, membuat tim komunikasi yang kuat, yang mungkin tidak harus dari komisioner, misalnya gagasan mengangkat juru bicara. Itu menurut saya gagasan yang bagus tuh. Karena 7 komisioner itu kalau lagi tiba masa tahapan, apalagi nanti pileg, pilpres, pilkadanya akan bersamaan, tidak akan pernah merasa cukup waktu untuk merespon permintaan media, permintaan pemangku kepentingan. Kalau semua dituruti, nanti jangan-jangan setiap hari adalah webinar, setiap hari adalah bicara di media gitu ya. Nah, oleh karena itu tim media perlu dibuat, bahkan pilihan untuk menghadirkan juru bicara itu menjadi relevan. Misalnya ada 2 juru bicara atau 3 juru bicara begitu ya, dengan komposisi gender yang baik gitu. Itu menurut saya perlu jadi pilihan. Tentu orang yang punya penguasaan pemilu baik, penguasaan teknis baik, dan dia bisa mengikuti ritme kerja kelembagaan KPU secara proporsional dan berimbang serta proporsional dan profesional gitu. Mbak Titi, tadi pertanyaan terakhir saya, makasih banget ini Mbak Titi
ngomong terus, takutnya aus nanti Bapak mau minum. Sudah siap minum dari tadi, Iya. tuh. Minumnya jus lagi. Ya, minum dulu Mbak Titi. Sebelum ditutup, Mbak Titi ada yang mau disampaikan, intinya apa gitu? Seandainya saya jadi anggota KPU, atau seandainya Mbak Titi, atau seandainya ada orang yang menjadi anggota KPU gitu, Mbak. Seandainya saya jadi anggota KPU, karena pemilu itu adalah passion saya ya, sesuatu yang saya tekuni bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi karena pendidikan pun ada, latar belakang pendidikan pun menekuni itu gitu. Jadi pekerjaan, pendidikan, lingkungan, semuanya ada di situ. Dan yang membentuk saya adalah kerja-kerja kepemiluan. Nah, ketika saya mendapatkan ruang pengabdian menjadi anggota KPU, maka ruang pengabdian itu akan menjadi aktualisasi dari hal-hal yang ingin saya wujudkan sebagai sesuatu yang memang ingin saya capai sebagai refleksi tadi, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan kerja yang memang saya lakukan di sana gitu ya, untuk penguatan demokrasi elektoral. Saya akan, ya pertama tentu saya akan menjadi betul-betul individu yang merefleksikan komitmen pada demokrasi. Karena sebenarnya menjadi anggota KPU, orang itu kan tidak hanya belajar demokrasi dari partai politik, para politisinya, tetapi juga mereka melihat para penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan instrumen demokrasi yang disebut dengan tadi pemilu itu gitu ya. Nah, sehingga ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan mencapai apa yang menjadi passion, menjadi sesuatu yang saya minati, saya sukai melalui ruang-ruang yang lebih otoritatif yaitu anggota KPU, maka ruang-ruang otoritatif itu akan saya manfaatkan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Kata kuncinya adalah komitmen untuk menjadi refleksi, menjadi cerminan dari komitmen berdemokrasi itu sendiri dalam pekerjaan yang dijalani. Bukan hanya komitmen waktu, tapi juga komitmen sepenuh jiwa, mengabdikan apa yang bisa untuk memperkuat tata kelola pemilu di Indonesia. Nah, kira-kira begitu sih, Sep. Tapi kalau saya ditanya apa yang ingin paling dilakukan ketika menjadi anggota KPU, saya ingin punya terobosan peraturan KPU yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang lebih memberikan jaminan transparansi proses, yang lebih akuntabel, dan membuka tata kelola organisasi yang modern sebagaimana prinsip-prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang selama ini saya pelajari dari buku-buku gitu. Kira-kira tuh begitu gitu, Seth. Ya, Mbak Titi, semoga harapan atau cita-cita itu semua yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir ini bisa terwujud, pun semoga bisa lebih cepat gitu dengan orang-orang yang nantinya terpilih di kesempatan ini gitu, Mbak Titi. Saya ada ini Mbak, banyak titipan salam dari Mbak Titi, baik itu salam ucapan selamat ulang tahun, juga titipan pertanyaan dari orang-orang yang sayang dan kagum sama Mbak Titi yang kemarin di perpisahan Perludem itu menulis buat Mbak Titi gitu, Mbak. Nah, karena banyak yang nanyain, akhirnya saya dan teman-teman itu udah deh dicetak aja bukunya gitu ya. Jadi ini Mbak Titi, saya jadi terharu nih, aduh pengen nangis. Jadi ini di momen ya udah kita kasihnya pas Mbak Titi ulang tahun gitu. Meskipun sayangnya ini diundur terus ngobrol sama Mbak Titinya.
Kemarin juga Mbak Titi dapat local heroes ya dari Sriwijaya Sriwijaya Post ya, tempat lahir besarnya Mbak Titi gitu. Tinggal Tangsel doang nih Mbak ya, belum kasih local heroes. Minimal sudah masuk Tangsel Pos. Iya. Lokal, nasional, internasional udah kan Mbak Titi. Kalau ya benar ya, siapa mungkin sebagai penutup, terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya saya tuh percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Meski kalau saya ngerasa hasil yang saya dapat sekarang tuh jauh melampaui dari proses yang saya lalui. Dan itu tidak lepas dari dukungan orang-orang sekitar, sisterhood ya. Saya merasakan sekali, saya sih merasa saya produk dari sisterhood ya. Karena banyak sekali ruang-ruang yang terbuka itu dibukakan oleh perempuan lain. Misalnya, saya kan tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada Khairunisa Nur Agustiati yang mampu memimpin Perludem setelah saya lengser gitu ya. Lalu banyak sekali akses ke global, internasional yang itu juga dibukakan oleh teman-teman perempuan lain. Seperti Mary Robinson, mantan Presiden ke-7 Irlandia sampaikan, ketika kamu sedang memiliki akses sumber daya dan kekuasaan, maka berikan hal yang sama, peluang yang sama kepada perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan marginal, dan perempuan-perempuan di akar rumput gitu ya. Nah itu juga sebenarnya apa yang saya rasakan. Tadi soal nyebut tadi ya, Sumatera Selatan tuh istimewa buat saya karena saya lahir di sana. Tahun 2019 itu saya mendapat Outstanding Woman dari Sumatera Selatan. Nah kalau yang kemarin tuh Local Heroes karena saya menjadi narasumber saja. Tapi rekognisi dari kampung sendiri, dari asal itu kadang-kadang lebih cetar membahana dan luar biasa ya Sep ya. Ketimbang misalnya. Ini salah satu tulisan di buku dari oleh dan untuk Titi Anggraini ini ada dari apa yang judulnya Syahrini-nya Pemilu. Ya maaf lanjut Pak, dipotong. Iya itu cerita soal Syahrini itu lucu ya karena ada teman adik saya tuh yang kalau denger radio El Sinta sebut merek ya, dia bilang kayak Syahrini yang lagi ngomongin pemilu, jadi saya suka ketawa. Syahrini ya karena bagi saya Syahrini itu simbol dari perjuangan, keteguhan, kerja keras ya. Tapi itu cerita the other side of me ya. Nanti kalau mau ngobrol lagi boleh. Itu ya luar biasa ya. Makasih nih teman-teman Rumah Pemilu. Kalau saya sih pada titik sampai hari ini, saya tuh bergelut di isu kepemiluan bukan hanya karena pekerjaan ya, tapi ya saya menyukai gitu. Jadi betul tuh pepatah, saya lakukanlah apa yang kamu sukai, sehingga ketika kamu mengerjakannya, kamu sedang seperti mengerjakan hobimu. Jadi kalau ditanya mungkin hobi kamu apa, hobi saya pemilu kali ya. Makasih ya bukunya, boleh lihat nggak bukunya? Ya ini nanti dikirimin ke Mbak Titi, Mbak. Ini cetakannya dan kalau PDF-nya akan dikirim ke para penulis-penulisnya dan juga dipublish di Rumah Pemilu gitu. Siapa aja yang nulis? Ya banyak lah Mbak, nanti Mbak Titi bisa baca. Aduh, makasih ya, saya speechless nih. Ya, Mbak Titi terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga makin inspiratif. Kita akhiri Beranda Rumah Pemilu kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di channel YouTube Rumah Pemilu. Dan sampai ketemu di Beranda Rumah Pemilu selanjutnya. Salam demokrasi.